Baik, eh, untuk kuliah hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang salah satu model atau aplikasi komputer yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan yang satu Bappenas tentang climate change. Ya. Karena ini memang melibatkan teman LH untuk menghitung kondisi ekstrim atau impact dari perubahan iklim. Kemudian yang Bappenas itu menghitung besaran emisi yang kalau Bappenas memang hubungannya dengan pendanaan ya, pemberian bantuan untuk daerah terpapar. Sementara kalau SIDIK itu sebetulnya sama juga, tapi dari kementerian yang berbeda ya. Terus sekarang sepeda. Nah, keduanya memang merupakan perhitungan secara model ya, model aplikasi. Nah, tapi sebelum ke pembicaraan model, ada satu hal ya, kenapa perubahan iklim ini menjadi kajian sebuah kerentanan ini menurut Peraturan Menteri Kemenlh Waktu dan Kehutanan nomor 7 tahun 2016 yang sekarang mungkin sudah diperbarui. Analisis untuk kajian kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim itu dibagi menjadi 4 ya, 4 kategori. Ada makro ini untuk kepentingan nasional, meso untuk kepentingan provinsi, mikro adalah kepentingan kabupaten kota. Kemudian untuk tapak ini adalah kepentingan untuk yang lebih kecil ya, untuk luasan lebih kecil, kecamatan, desa, RW atau dusun ya, dusun. Nah, untuk daerah luar Jawa mungkin seperti Papua mungkin distrik gitu. Ya, setiap kajian ini sebetulnya tetap bersumber pada kondisi makro atau kebalikan. Jadi kondisi makro ini sangat dipengaruhi oleh data-data tapak. Semakin data tapak valid, ya, datanya lengkap dan sebagainya, tentunya makro semakin lengkap. Karena ini saling terkait nanti dari tapak, kemudian nanti akan di total di mikro, di total lagi di meso, dan terakhir ada di makro. Jadi sebetulnya ini lebih ke nanti hasil outputnya adalah sejenis SIG ya, sistem informasi geografis, hampir sama. Tapi di situ nanti yang dihitung adalah jenis-jenis kerentanan terhadap perubahan iklim. Nah, keduanya itu memang dibangun untuk supaya bantuan karena efek perubahan iklim tepat sasaran. Makanya nanti dari Kemenlh ada program-program yang sering kita mengadakan pelatihan-pelatihan ya tentang proklim atau desa iklim dan sebagainya. Nah, kasusnya itu sama, perhitungannya adalah baik dengan SIDIK maupun dengan aksara. Nah, ini adalah sebuah pendekatan berbasis risiko, risk-based approach. Ya. Nah, sebagai satu stimulus ini adalah climate stimulus atau stimulus perubahan iklim. Kalau kita bicara stimulus kan menjadi bantuan. Ya. Jadi nanti tentunya ada level-level daerah tertentu yang semakin terpapar, artinya besaran bantuannya semakin besar. Nah, dalam model ini ada kondisi iklim atau cuaca, ya. Jadi kenaikan temperatur, perubahan pola dan jumlah curah hujan, dan kejadian ekstrim, ya, yang banjir, longsor, dan sebagainya. Kemudian kenaikan muka air laut.
Ini untuk daerah-daerah pantai tentunya ya, daerah-daerah dekat pantai, karena nanti tentunya misalnya sidik ini dihitung untuk daerah yang dataran tinggi, tentunya ini nggak diambil persenannya kecil, karena jauh dari pantai. Tapi kalau sidik itu dihitung di, katakanlah di Semarang itu di daerah Baru Tikung, dan ini menjadi tinggi ya, karena di sana banyak terpapar oleh rob misalkan gitu. Jadi kita tetap menentukan lokasi dulu, baru akan melihat variabel-variabel yang berpengaruh. Nah, dari kondisi ini akan diperoleh climate dahsyat atau bahaya perubahan iklim. Nah, kemudian untuk kerentanan, ini dihitung dari jumlah keterpaparan, jadi luasan, kalau luasan paparan atau exposure, kemudian sensitivity atau kepekaan, dan adaptive capacities atau kapasitas adaptasi. Jadi sejauh mana misalkan daerah sudah terpapar, penduduk, terutama penduduk ya, penduduk itu sudah masih bisa beradaptasi. Itu akan dihitung. Nah, perhitungan ini menjadi total climate risiko, climate risk atau risiko perubahan iklim, yang dihitung dari climate dahsyat atau bahaya perubahan iklim dikalikan kerentanan. Nah, kalau dirumuskan, ini R sama dengan H kali P. Ini menurut Bisner et al. 2004. Itu menghitung. Atau dikatakan pseudo equation ya, persamaan pseudo untuk menghitung climate risk. Nah, tentunya untuk variabel-variabel ini nanti sangat tergantung pada kondisi lokasi penelitian. Ya, makanya ini jelas batasan penelitiannya nanti bisa desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan mengikuti peta yang akan kita beri informasi dampak atau rentan dan sebagainya. Nah, definisi kerentanan di sini adalah menggambarkan derajat atau tingkat kemudahan terkena atau terdampak atau ketidakmampuan suatu sistem untuk menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan iklim ekstrim. Jadi pada filosofi kerentanan ini yang kita hitung adalah dampak buruk ya. Kalau misalkan dari perubahan iklim malah menjadi sesuatu yang positif, yaitu bukan kerentanan, namanya sebagai dianggap sebagai mampu menghadapi situasi. Nah, tinggi rendah tingkat kerentanan akan dipengaruhi oleh satu keterpaparan, besar peluang sistem untuk terpapar terhadap goncangan atau gangguan, dan semakin besar semakin rentan. Nah, dan sensitivitas adalah kondisi internal sistem yang menggambarkan tingkat kepekaannya terhadap gangguan. Semakin besar, semakin rentan. Artinya di sini kalau nilainya positif, artinya itu semakin, kalau sensitivitas nilainya positif, berarti semakin rentan. Kalau terpapar semakin luas atau besar, ini menjadi rentan. Kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan sistem untuk melakukan penyesuaian terhadap tekanan, perubahan, atau gangguan, ini kalau dia semakin kecil, artinya semakin rentan. Artinya tidak mampu untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Karena masalah kemampuan ini kan tergantung pada kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat, kemudian terhadap bencana itu, artinya kalau kondisinya memang agak minimal atau minus, sementara bencananya di situ besar, ya, karena terefek dari climate change. Nah, itu nantinya tentunya akan menjadi sifat kerentanan yang tinggi. Nah, keterpaparan ini adalah tingkat keterpaparan menunjukkan derajat lama dan atau besar peluang suatu sistem untuk
kontak atau dengan goncangan atau gangguan. Agak sulit ini. Lebih ke ini misalnya kedekatan properti atau sumber mata pencaharian keluarga terhadap bahaya banjir, longsor, kekeringan. Nah, tentunya kan ini kita lihat posisi. Kalau lokasi yang kita ambil adalah rumah di bantaran sungai, jelas. Ini terpaparnya lebih banyak. Rumah di tepi pantai atau lahan pertanian. Nanti akan dilihat nilai-nilai keterpaparan. Kemudian untuk sensitivitas, ini tingkat sensitivitas ditentukan kondisi internal dari sistem yang menunjukkan derajat kerawanan terhadap gangguan. Ini contohnya adalah jenis pekerjaan, mata pencaharian, sensitivitas terhadap cuaca dan iklim. Dan keberadaan sumber mata pencaharian alternatif, tingkat kerawanan sosial atau kemiskinan, dan perubahan kondisi ekosistem. Kemudian jumlah tanggungan keluarga. Artinya ini nanti akan dihitung masing-masing. Ini data-data yang biasanya akan diminta bisa dari RT, RW, kelurahan, ya atau ke kantor pendudukan. Dan kemampuan adaptif, ya tingkat kemampuan adaptif menunjukkan kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian. Ini contoh ada beberapa penelitian mungkin dari lingkungan itu yang pernah saya uji adalah peran gender terhadap atau efek atau impact dari perubahan iklim di daerah Baru Tikung. Ya, karena di sana ternyata dari penelitian awal, kebanyakan yang standby di rumah itu adalah ibu-ibu. Sementara yang bapak atau laki-laki lebih banyak keluar bekerja. Ya, artinya efek dari perubahan iklim seperti kenaikan muka laut dan sebagainya, yang paling banyak menghadapi adalah ibu-ibu karena dia standby di rumah. Nah, dari penelitian itu nanti akan dilihat, ya akan dilihat. Kemudian ada beberapa data tentang kesiapan dan bagaimana solusinya. Itu ada di S3 Dokter Ilmu Lingkungan. Gitu. Kalau saya waktu itu menguji dari S3 Lingkungan waktu itu. Nah, contoh dari kemampuan adaptasi ini adalah aset ekonomi atau ekonomi kapital. Besar pendapatan dan sumbernya, kedekatan dengan fasilitas kesehatan. Artinya kalau di daerah itu pendapatan per kapitanya cukup tinggi, artinya dia memang negatif. Dia terhadap kemampuannya adalah nilai kemampuan adaptifnya negatif. Artinya dia kuat menahan itu. Kalau di sana penduduknya rendah, ya dari pekerjaan dan lainnya, itu bisa karena kemampuan adaptifnya positif. Dan bisa pendapatan dan sumbernya. Nah, kedekatan dengan fasilitas kesehatan ini semakin jauh dari puskesmas, itu dianggap semakin besar ya, kemampuan adaptif. Nah, itu yang menjadi. Kemudian ini adalah contoh ini. Jadi agar upaya adaptasi dan perlu identifikasi tingkat kerentanan dalam menentukan tadi ya lokasi dan jenis aksi adaptasi. Nah, sistem informasi data dan indeks kerentanan ini yang disingkat SIDIK. S-nya adalah sistem, I-nya informasi, D-nya data, I-nya indeks dan kerentanan. Merupakan instrumen penyusun kajian kerentanan berbasis online. Artinya nanti ada dashboard yang harus dimasuk data, entry data dan sebagainya. Yang memberikan gambaran kerentanan daerah dari sisi biofisik, sosial, ekonomi yang dapat dikomparasi antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, agar pemerintah daerah dapat menilai daerahnya sendiri dan merumuskan program kegiatan. Nah, berhubungan dengan aplikasi SIDIK ini nanti akan menjadi tugas UTS ya. Nanti yang kelas pagi sudah saya kasih, nanti dikumpulkan pada saat jadwal UTS besok. Sesuai jadwal, nanti Bapak Ibu bisa merunning hasilnya apa, tentunya dengan
perbedaan desa ya, lokasi ya. Nanti datanya ada semua. Nah, ini adalah komponen pendukung Permen LHK 33. Ya, ada TMC atau data iklim historis provinsi, tim penyelenggara, proklaim, tag, sistem penambahan, dan ini yang menjadi sebuah sistem informasi data indeks kerentanan atau risiko. Nah, ini salah satu instrumen pendukung run API ya untuk menghitung emisi CO2. Ya. SITIK adalah sistem data, kemudian untuk ini data iklim, punya data iklim. Ini adalah instrumen penyusun kajian kerentanan risiko. Nah, ini menjadi sebuah instrumen untuk ya, monitoring evaluasi dampak implementasi run API terhadap pembangunan ketahanan wilayah. Yang larinya nanti juga ke pembangunan berkelanjutan lah sebenarnya. Nah, ini sistem SIDIK, ini ada beberapa variabel. Ini ada indikator kapasitas adaptasi, ini ada rasio elektrifikasi, tingkat pendidikan. Ini data ya, data-data yang akan menjadi input pada model SIDIK. Dan indikator paradisitas, ini ada KK tinggal di bantaran sungai atau tidak, bangunan di bantaran sungai atau tidak. Artinya kalau dia jauh dari bantaran sungai, nilainya adalah positif. Sumber air minum, kemiskinan, sumber penghasilan. Dan untuk asat, apakah di situ historis banjirnya cukup ekstrim, kekeringan cukup ekstrim, atau threshold curah hujan dan data historis banjir dan kekeringan. Nah, dari SIDIK ini akan diperoleh nilai indeks keterpaparan dan sensitivitas, indeks kapasitas adaptif, dan risiko terhadap kekeringan banjir. Yang hasil terakhirnya adalah besaran bantuan yang akan diberikan pada daerah tersebut. Tentunya SIDIK ini untuk menghitung, tapi nanti ada validasi juga ya. Jadi bukan dari SIDIK si Kementerian atau akan memberikan bantuan, tapi nanti ada validasi ke daerah tersebut, betul nggak? Karena ini secara perhitungan model, tentunya sangat tergantung pada data input. Ya, kalau datanya benar ya benar. Nah, ini adalah indikator nasional untuk adaptasi perubahan iklim. Ada indeks kapasitas ditempatkan dalam jaring tadi ya, rasio keluarga, penduduk, jumlah penduduk, mobilitas dan sedia, institut jalan. Dan untuk indikator keterpaparan, ini ada rasio jumlah kepala keluarga yang di bantaran sungai, bangunan bantaran sungai, kemudian ketersediaan sumber air minum atau air bersih, jumlah penduduk miskin, dan sumber penghasilan. Nah, ini adalah proses input dalam SIDIK. Jadi, masukan dari SIDIK itu nanti ada data PRODES dari BPS, kemudian data peluang hujan. Nah, kalau data peluang hujan tentunya dari BMKG, kalau ini dari BPS. Nah, data ini yang nantinya akan digunakan sebagai output SIDIK. Dalam prosesnya ini adalah pengguna memodif formula yang tadi ya, jenis formula nasional atau daerah, penambahan perubahan indikator, update bobot perhitungan indeks. Nah, pembobotan ini dilakukan dengan melihat lokasi, karena setiap lokasi kadang bobot variabel berbeda-beda. Kemudian pengguna, ini cakupan analisis, ada lingkup analisis, pusat, skala analisis, ya, untuk satu level di bawah lingkup. Nah, ini output. Output yang dihasilkan adalah berupa pemetaan, ada tadi ya, sensitivitas, exposure, indeks adaptif, dan kapasitas indeks, dan kerentanan terhadap. Nah, output dari SIDIK ini akan dipakai di Kemenela, daerah, dinas terkait, dan institusi lain yang membutuhkan ya. Nah, ini adalah salah satu kemudian bisa buka ini. SIDIK. Anda nanti bisa
melihat aplikasi. Sudah kelihatan belum? Sampun, Pak. Baik. Nah Dan ini, masih di linknya, Pak. Masih di link. oh, masih dulu. Iya. Baik. Ah, ya nanti untuk linknya saya ini. Jadi tugas Bapak Ibu, Mbaknya ya, nanti tolong ini masuk sebagai tamu, user tamu ya, ini user tamu, nanti bisa masuk ke sini, nanti tolong Bapak Ibu untuk melihat daerah yang akan dipilih. Mana, ini seluruh Indonesia ada semua. Ya. Ini misalkan kita klik ya ini, ada kalau merah seperti apa. Nanti pilih daerah yang ditentukan sebagai studi kasus. Nah, dari titik ini tolong nanti dibuat sebuah progres laporan. Ya. Laporan untuk peta kerentanan. Nah, ini monggo nanti bisa apa menunya apa di sini ada semua. Jadi nanti misalnya memilih daerah mana ini seluruh Indonesia banyak untuk apa landscape, kemudian landscape ini, kemudian di sini menentukan daerah, di sini ada pilihan menu-menu silakan. Nah nanti ini dikumpulkan pada saat UTS ya, sebagai tugas pengganti UTS untuk sidik. Ya. Nah kemudian, oke ya, ada pertanyaan enggak ini untuk sidik? Coba saya tunggu, Anda bisa membuka enggak? Coba Anda share lagi yang. Nah coba silakan dibuka di laptopnya bisa enggak? Buka dulu, nanti ada pertanyaan. Saya tunggu, silakan. Ada yang sudah bisa buka semua belum? Atau ada yang belum bisa? Sudah bisa, Pak. Sudah ya? Baik. Ada pertanyaan enggak dari situ? Jadi nanti tolong mau menentukan lokasi yang akan dibahas. Di situ ada tingkat RT, RW atau kecamatan dan ini milih silakan. Kemudian nanti dari situ bisa menggali informasi apa saja, karena perhitungannya sudah ada semua. Nanti ditulis dalam ya paling enggak berapa halaman itu ya dari daerah situ, kemudian sama beberapa gambar tadi peta dan sebagainya tolong di screenshot nanti dibahas. Ini untuk puas. Baik, jadi ini adalah salah satu aplikasi komputer dalam bidang lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu dulu dengan kelautan, kalau sekarang karena terpisah lagi ya mungkin Kementerian. Nah, baik, jadi
Ini nanti peta kerentanan ya, ada beberapa kerentanan nasional misalkan sini. Nah, ini menjadi informasi kerentanan suatu daerah, mulai dari tingkat nasional, regional maupun lokal terhadap perubahan iklim atau climate. Kalau kita lihat mungkin datanya sudah sampai 2025 ada juga itu. Nah, ini sini 2024 ini. Ya, ini Agustus 2024. Tapi ada yang 2025 kemarin saya lihat waktu pagi data terakhir berapa? Indikator pilih kategori ini kerentanan risiko kekeringan banjir, kemudian menentukan ini apa? Nah, ini masuk dulu nih, masuk dulu sebagai tamu. Nah, Anda langsung ke pilihan data ini terserah 2018. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Anda Pak. masuk sebagai tamu nanti bisa menentukan ininya. Ini sampai 2018 ya. Nah, nanti saya ini sebagai tamu ini ya. Saya base. Nah, ini ada semua. NBS, nanti ada master data, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ada perhitungannya. Ya, silakan Anda untuk. Nah, ini ada. Jadi masuk ke sebagai tamu nanti coba Anda pelajari, tolong dijelaskan sampai semendetil mungkin. Nah, untuk 10 ini seberapa mahasiswa? 10 itu tidak, kalau bisa, jangan ada yang sama ya. Misalkan di A memilih desa ini, di B memilih desa. Silakan berdiskusi untuk pemilihan lokasi, tapi jangan ada yang sama, supaya jelas. Nah, baik, kita kembali ke ini. Nah, oke, terus ini adalah jumlah persentase ya. Ini untuk PODES 2014, Kerentanan Nasional 2014. Nah, ini yang saya lakukan dengan Pak Dr. Darno waktu itu, ada penelitian di Boyolali. Ini sidik tapi tingkatnya kecamatan ya, kabupaten. Contoh kasus ya, tahun 2018. Ini ada FGD yang ini oleh Magister Lingkungan waktu itu, betul Magister Lingkungan, dan Pak Dano mengajak saya untuk menjelaskan tentang sidik di sana. Nah, ini contoh proses penyusunan adaptasi. Ya. Tentunya kalau Magister Lingkungan nanti kan dasarnya apa aturan-aturan ya, dasarnya aturan. Ini adalah matrik potensi dampak perubahan iklim di Bappenas. Dan pendekatan temperatur. Kalau ini kebetulan Boyolali itu daerah dataran tinggi. Artinya variabel tinggi muka laut nggak terpengaruh, ya itu negatif. Jadi harus lihat lokasi. Ya. Ini ada berapa, nah, kemudian dari sini nanti akan dinilai terpapar atau tidak. Nah, kemudian untuk aplikasi yang lain, ini ada
Aksara ya, ini dari Bappenas. Ini juga ada aplikasinya ini, di Bappenas. Ya, oh, ini. Nah, ini contoh aplikasi lagi. Ya, yang aksara nanti mungkin tugas setelah UTS, karena saya masih ngajar juga UTS. Nanti akan saya bahas pada saat setelah UTS ya. Kalau nanti untuk UTS cukup sidik aja. Nah, nanti aplikasi lain tentang apa aksara ini nanti saya bahas di kuliah lanjut. Ini adalah perhitungan emisi, ya beda dengan yang tapi sama. Ini nanti untuk menghitung kerentanan juga terhadap perubahan iklim. Nah, aksara ini adalah aplikasi perencanaan pemantauan. Ini lebih ke pemberian subsidi atau bantuan. Karena ini dari Kementerian PPN, Bappenas, ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, itu salah satu bahwa dalam ilmu lingkungan atau apa yang sekarang Bapak Ibu dalami, itu memang sudah menjadi kebutuhan untuk melibatkan sebuah model atau aplikasi. Karena semua sekarang, apalagi kalau pola data sekarang sudah masuk data yang besar, ya. Jadi tidak ya harus menggunakan program atau model untuk menghitung. Sudah nggak zamannya menghitung manual sekarang, karena datanya cukup besar, tentunya sudah agak sulit kalau harus manual. Jangan pakai Excel ya agak sulit juga kalau terlalu besar. Apalagi ada sesuatu yang harus diambil keputusan dan sebagainya. Nah, ini mungkin untuk kuliah hari ini, ya. Jadi saya tunggu hasilnya nanti dikumpulkan di prodi pada saat sesuai jadwal ujian, ya. Karena saya harus mengirimkan soal ya nanti biar admin prodi yang mengumpulkan tugas. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Bapak izin Pak tanya Pak. Ya, Untuk materi-materi minggu ini dan minggu kemarin apakah boleh di-share Pak? baik. Ini nanti tak kirimkan ya lewat WA, apa lewat WA ya. Iya Pak, boleh Pak lewat WA Pak. Ya, Untuk tadi Pak, dikirimnya ke prodi maksudnya dalam bentuk hard file gitu ya Pak? ya hardware laporan gitu ya 5 halaman atau berapa dari itu nanti, karena ya nanti dikumpulkan pas ujian Baik Bapak. jadwal. Baik, yang lain kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri untuk kuliah hari ini. Saya ketemu lagi setelah UTS. Terima kasih. Terima kasih Pak.